Untuk pakai untuk pakai cahaya alami ini, karena kita nggak bisa ngatur cahayanya, jadi kita yang menyesuaikan cahaya mataharinya. Jadi cahaya matahari yang bagus untuk foto tuh dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu kalau pagi ya. Kemudian kalau sore itu dari jam 2 sampai jam 4 sore, itu untuk sore. Nah, kemudian karena cahaya matahari itu cuma satu, jadi untuk ngasih cahaya yang lainnya lagi kita butuh reflektor untuk mengisi cahaya yang gelapnya tadi ya. Karena cahaya matahari itu cuma satu titiknya, kemudian ada sisi yang gelapnya, itu diisi sama reflektor tadi. Itu bagian dari pencahayaan ya. Untuk yang pencahayaan lampu juga sama, bisa satu lampu titiknya, kemudian yang lainnya juga bisa pakai reflektor, atau kalau nggak ada reflektor bisa pakai kertas putih ya untuk mengisi cahaya yang nggak kena sinar mataharinya atau nggak kena lampunya tadi. Nah, lanjut kita ke kamera. Nah, kamera di sini tidak dipungkiri kamera ini emang sangat berpengaruh ke hasil foto produk ya. Baiknya sih pakai kamera digital, tapi kamera HP sekarang pun juga udah pada bagus-bagus ya. Jadi ibu bapak bisa pakai kamera HP karena selain lebih mudah, praktis, dan tinggal diklik aja ya auto settingannya kalau kamera HP. Kemudian kita lanjut ke background atau latarnya ya. Nah, untuk background dan atau latar ini, jadi usahakan latarnya itu warnanya tuh pakai warna yang terang ya, putih, terus kuning, abu-abu, atau bisa juga pakai motif kayu kalau ada yang punya latar motif kayu, atau bisa pakai kayu beneran juga nggak apa-apa ya. Nah, ya, si latarnya ini jangan pakai latar yang rame ya, ada motif-motif ramenya gitu. Nanti foto produk kita tuh malah ketutup sama keramaian latarnya tadi. Jadi usahakan latarnya tuh jangan terlalu rame, bisa polos, warna yang terang tadi, putih, abu, atau kuning, menyesuaikan dengan produk kita. Yang penting tuh si lighting-nya tadi, yang pencahayaan yang pertama tadi ya. Langsung kita lanjut, ini tadi teknisnya ada 3 ya, lanjut ke nah, ini bagian-bagian dari foto produk. Di sini ada 4 bagian dari foto produk tuh ya, ada detail, ada DOV, DOF atau deep of field atau ruang tajam bahasa Indonesianya. Terus ada lensa distorsi. Kemudian yang terakhir itu ada angle dan komposisi. Detail. Nah, untuk detail ini juga sangat berhubungan sama cahaya yang pertama kita bahas tadi ya, lighting tadi atau pencahayaan. Kemudian semakin detail, semakin bagus untuk foto produk. Nah, kenapa ini berhubungan sama cahaya? Karena detail ini, kalau kurang cahaya, fotonya tuh bakal, kalau bahasa fotografinya tuh noise ya, atau banyak bercak-bercak hitam gitu kalau dilihat ya. Kalau cahayanya kurang, maka dari itu cahaya ini sangat penting untuk foto produk kita. Kemudian untuk foto produk mungkin makanan, baju, itu tuh kalau ngeliatin detailnya tuh bisa ngebuat orang tuh jadi tergugah gitu ya. Wah, ini fotonya bagus gitu, detailnya dapat, detail makanannya jelas, tekstur makanannya juga jelas. Jadi detail ini juga bisa berpengaruh untuk orang membeli suatu produknya ya, produk yang kita jual. Kemudian ada
ruang tajam atau DOF tadi. Nah, ruang tajam ini, di sini ada contoh fotonya ya. Contoh foto, di sini foto produk makanan. Latarnya tuh dia pakai latar tembok, terus ininya coklat, kain coklat, ada hiasan-hiasan di belakangnya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada yang ngeblur. Di belakang tuh ada yang ngeblur, di depan juga ada yang ngeblur, sedangkan si foto produknya tuh dia fokus. Nah, ini yang dinamakan ruang tajam. Ruang tajam tuh yang fokusnya ini. Nah, ini yang dinamakan ruang tajam. Kenapa ada ruang tajam ini? Karena biar orang tuh lihat atau orang tuh terfokus pada foto produknya aja ya, atau produk yang kita jualnya aja. Jadi nggak ngelihat ke sana ke sini gitu. Jadi orang-orang ngelihat si produknya aja. Makanya di sini harus ada ruang tajam. Biasanya ruang tajam ini dihasilkan dari kamera digital yang diafragmanya tuh kecil ya. Jadi kalau ibu bapak pakai HP bisa juga ngebuat ruang tajam ini, cuman ada beberapa yang harus disetting ya. Jadi ini dihasilkan dari kamera digital dengan diafragma kecil atau bukaan lensa yang kecil. Langsung kita lanjut ke lensa distorsi. Nah, lensa distorsi ini yang pertama tuh perubahan bentuk gambar karena penyimpangan optik lensa kamera, kemudian foto produk yang distorsi sangat tidak dianjurkan ya. Jadi lensa distorsi ini akibat dari kalau kamera digital tuh akibat dari focal length lensa ya, tapi kalau kamera HP ibu jangan atau bapak jangan pakai lensa wide. Pada tahu kan ya kalau HP sekarang tuh ada lensa wide, lensa tele, atau lensa yang main kameranya atau yang normalnya. Nah, sebisa mungkin kalau pakai HP itu pakai lensa yang normalnya aja ya, karena kalau pakai wide angle itu akan ngerubah bentuk si foto atau ngerubah bentuk si produknya ya. Di sini ada contohnya nih. Di sini focal length lensa, kalau pakai HP nggak bakal nemu kayak gini ya, jadi langsung aja pakai lensa utamanya kalau HP. Nah, di sini kalau pak ini tuh nih semakin kecil dia bakal berubah bentuknya jadi agak lonjong gitu produknya. Nah, itu pasti merubah produk kita yang ada di foto ya. Orang-orang nanti kaget juga kenapa fotonya berbeda. Maka dari itu lens distorsi itu sangat penting untuk foto produk kita. Semakin dia distorsi itu semakin berubah fotonya ya. Jadi kayak melengkung gitu fotonya. Jadi makanya foto produk yang distorsi itu sangat tidak dianjurkan karena merubah bentuk si produk kita juga. Lanjut ke angle dan komposisi. Nah, angle dan komposisinya ini ada contoh-contohnya. Angle itu penempatan suatu kamera. Jadi kalau ibu moto tuh ya bisa dari depan, bisa dari agak atasan atau bahkan dari atas sekalipun gitu ya. Di sini tuh yang sebelah kanan atas tuh ini dia pakai angle yang dari depan, angle dari depan. Ini angle yang kebanyakan dipakai untuk foto produk ya, angle dari depan. Kemudian yang tengah ini, foto produk yang tengah ini dia pakai angle yang dari atas. Dari atas angle-nya. Jadi kelihatan agak tersebar ya fotonya, foto produk dari ininya, dari keripiknya ya. Kemudian nah, kalau yang Ibu lihat yang sebelah kiri ini ada nama-namanya ya. Yang depan tuh, yang kalau dari depan tuh E-level. Kalau dari agak atasan tuh high angle. Kalau yang atas tuh top angle atau dari atas langsung. Kemudian kalau agak bawahan tuh
low angle, dan kalau dari bawah banget tuh bottom angle. Itu dari angle dan komposisi. Nah, langsung aja ini saya ada contoh video pengambilan foto produk. Ini pengambilannya dari HP ya. Sumbernya dari channel Glenn Prasetya. Jadi hari ini gue mau bikin sebuah tutorial. Langsung aja kita tonton ya. Memotret produk tapi hanya menggunakan handphone aja. Nah, sekarang kita akan ngomongin mengenai peralatan. Seperti yang gue bilang. Videonya kelihatan nggak ya? Videonya ada kan ya? Ada, Kak. Ada. Oke. Cuman mungkin suaranya bisa digedein. Suaranya digedein, oke. Gambarnya juga kalau bisa dibesarin. Ada suaranya? Gambarnya kecil. Gambarnya kecil, oke kita gedein aja. Full screen aja, Alfi. Full screen, nah udah. Udah ya. Oke. Nah, pertama kita butuh karton putih. Karton putih ini size-nya akan mempengaruhi seberapa besar produk yang kalian ambil. Goal-nya adalah menciptakan sebuah foto produk dengan background polos dan kemudian produknya sendiri yang akan stand out. Jadi kita akan menggunakan karton putih ini yang akan. Nah, ini karton ini tuh buat latarnya yang tadi saya bilang ya. Jadi latarnya ini polos pakai warna putih. Kita setting sebagai background. Nantinya kalian juga bisa mengganti warna karton ini dengan warna-warna lain sesuai dengan konsep photoshoot kalian. Setelah karton putih, tentunya kalian juga memerlukan bantuan lakban untuk menempelkan karton tersebut di area yang mau kita pakai buat foto. Nanti kita akan lihat. Kemudian kita juga akan memerlukan kertas putih sebagai reflektor. Nah, kertas yang putih ini yang tadi saya bilang, ini reflektor untuk mengisi cahaya yang nggak dapat dari matahari atau dari lampu sekalipun. Memantulkan cahaya natural yang kita angkat agar area-area yang bershadow atau area yang gelap bisa terisi cahaya. Jadi detailnya akan tampil lebih fantastis. Equipment terakhir yang kita perlukan adalah kamera phone. Udah pasti smartphone di luar sana banyak banget dan banyak yang udah diperlengkapi dengan kemampuan fotografi lebih baik. Pastikan pada saat kalian memotret, lensanya harus selalu bersih. Seperti yang gue bilang, kita akan memotret dengan environment yang apa adanya di rumah kita. Kita nggak perlu studio khusus, kita akan pakai natural light atau cahaya yang alami. Buat teman-teman, carilah window light. Window light itu adalah cahaya yang masuk dari jendela kita. Jadi carilah jendela yang paling besar di rumah kalian. Dan kalian harus memotret pada saat cuacanya itu cerah ya, jangan lakukan pada saat mendung, jangan lakukan pada malam hari. Kemudian jangan andalkan lampu-lampu neon atau lampu-lampu di rumah kita. Sebanyak-banyaknya lampu di rumah kita, itu hasilnya akan berbeda pada saat kita menggunakan matahari. Jadi untuk tutorial simple memotret foto produk menggunakan HP ini, buat saja menggunakan natural light, cahaya matahari yang masuk melalui jendela kita, dan itu harus dalam keadaan cerah. Jadi kalau mendung, buat saja tunggu aja besok, sampai lu punya cahaya yang cukup bagus. Sekarang seperti yang kalian lihat, gue berada di samping jendela yang cukup besar di studio gue ini, dan di jendela ini ada vitrasnya. Nah, bisa kita buka. Ini akan membantu kasih diffuser. Tapi diffuser akan berguna kalau cahaya matahari sorenya lagi masuk ke sini secara direct. Jadi ada cahaya yang secara langsung mataharinya masuk dan itu keras. Nah, itu akan cahaya akan keras banget. Kita bisa pakai vitras putih ini untuk diffuse. Tapi sore hari ini seperti yang kalian lihat, cahaya nggak direct karena cahaya masuk di sini adalah di pagi hari. Di sore hari ini dia masuk dan ini menurut gue sangat tepat untuk gue memotret foto produk hari ini. Karena cahayanya udah otomatis pantulan aja dan diffuse, dan cuaca di luar cukup cerah, lagi panas banget di luar, jadi cahaya masuk cukup baik. Kenapa gue mengandalkan cahaya cukup kenceng ini? Karena handphone kita itu akan shoot kalau misalnya cahayanya minim, dia akan naikin ISO-nya. ISO itu akan mempengaruhi graining. Kalian bisa belajar mengenai segitiga exposure itu di video gue yang lainnya. Tapi kali ini kita akan mengerti bahwa kita membutuhkan cahaya yang cukup maksimal agar hasilnya cukup clear atau tajam, tidak banyak grainingnya. Itu terjadi juga sama handphone. Karena kalau low light dia akan di-push ISO-nya naik. Nah, kemudian karena kita mau membuat stylenya kayak katalog online di mana background-nya semua putih, kemudian produk doang yang menonjol, di situ kalian bisa jualan produk kalian lebih stand out. Kita akan menempatkan background yang kita buat dari karton putih, jadi kita membeli karton putih dan kita bentuk seperti ini. Mari kita lihat. Di sini limbonya atau karton putihnya udah gue fungsikan sebagai limbo. Limbo itu apa? Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada sudut.
Karena kita nggak mau foto kita ada sudutnya, tapi nanti langsung cuma kayak produk doang yang stand out. Jadi jangan ada sudutnya, jadi ini harus melengkung. Jadi ada sisi yang kita tempelkan sama tembok, atau di sini gue pakai box. Kemudian ada sisi yang menempel ke bawah 90 derajat, tapi di sini tidak ada sudutnya, jadi kita melengkungkan. Ini akan memberi efek seamless itu tadi di photoshoot kita nanti. Dan kalau kalian lihat, saya meletakkan produk ini di samping jendela, bukan menghadap ke jendela. Jadi ekspektasinya adalah lighting yang masuk itu sedikit side light, bukan menghadap ke jendela dapat cahaya semua. Karena pada saat dia side light itu akan ada shadow di sisi sampingnya, dan itu akan memberikan dimensi sama produk kita. Mari kita coba. Mau tambahin dikit mengenai pencahayaan, tadi kan gue suggest untuk menggunakan natural light saja. Apa yang terjadi kalau cahayanya gelap? Maksudnya kayak side light dari sisi sini terang, sisi sebelahnya gelap. Nanti kita ditambahkan fill-in. Gue akan tunjukkan itu. Tapi kenapa gue nggak suggest menggunakan lampu neon atau lampu yang ada di rumah kalian? Karena lampu neon atau lampu yang ada di rumah kalian itu memiliki white balance yang mungkin berbeda sama matahari, sumber cahaya utama. Jadi jangan campurkan natural light ini dengan lampu neon atau lampu tungsten di rumah kalian, karena nanti akan mengganggu produknya, warnanya nggak sesuai, atau apa yang kelihatan itu nggak seperti aslinya, karena ada white balance yang berbeda tertangkap di kamera. Jadi gue suggest untuk menggunakan natural light saja dan letakkan sedikit segmen seperti ini. Jadi kalau kita lihat cahaya dari sebelah kirinya background. Nah, hari ini gue ada produk yang akan gue jadikan sampel untuk photoshoot kita hari ini adalah sambal cakalang asap Mas Yolan. Ada ekstra pedas dan tidak pedas. Jadi kalian nanti bisa lihat produk ini juga. But anyhow, dia akan menjadi model kita hari ini. Kenapa? Karena saya mau tunjukkan, let's say teman kita Mas Yolan lagi berjualan dan dia butuh foto produk yang bagus. Foto tersebut harus tampil stand out. Nah, makanya kita akan memotret dengan background putih. Dan kita akan lihat dua produk ini yang ekstra pedas dan yang biasa tadi, gimana sih bisa terlihat stand out di sebuah foto produk untuk digital. Jadi kita akan lihat dan kita akan memotret menggunakan handphone saja. Oke, gue akan taruh dua produk ini di sini dan pastikan ada jarak dari produk ke background. Jadi jangan bikin produk ini nempel dengan background. Karena anyway, background-nya juga menimbulkan, tidak ada sudut. Menurut gue, semakin jauh itu akan semakin bagus. Kita lihat produknya di sini tidak terlalu besar, jadi cukup bagus untuk size karton gue. Kalau kalian mempunyai produk yang lebih besar, gunakanlah karton yang lebih lebar. Oke, sekarang gimana caranya memotret produk tersebut dengan handphone? Pertama, gue tahu handphone di luar sana itu variatif sekali, banyak banget. Ada beberapa handphone yang mungkin memiliki function fotografi, bisa dibilang lebih advance atau lebih bagus. Nggak usah bingung settingan manual, pakai autonya aja. Tapi, suggestion dari gue adalah, kalian nanti bisa pilih, ada beberapa handphone yang memiliki beberapa kamera. Let's say kayak yang gue pakai ini memiliki 4 lensa, 4 kamera kan, 4 kamera lensa. Dia memiliki focal length yang berbeda. Jadi pada saat gue pakai 3 kali, dia akan menggunakan lensa lain yang lebih tele. Gue suggest untuk memotret produk tidak terlalu wide, tidak terlalu distorsi. Karena kalau wide itu akan memberikan distorsi sama produknya. Kalau kita mau produknya terlihat real, apa adanya, tapi terlihat bagus, pakailah lensa tele. Dan gue suggest jangan melakukan digital zoom di kamera handphone kalian. Karena pada saat kita digital zoom, kualitas produknya itu kayak dipaksa semakin besar dan megapikselnya makin kecil sebenarnya, jadi kayak ke-stretch, jadi semakin pecah. Jadi kalau bisa, kalau kamera kalian memiliki lensa lain yang lebih tele, gunakanlah lensa yang lebih tele. Kalaupun tidak, ya udah, berarti kalian harus andalkan si wide tadi. Tapi otomatis konsekuensinya adalah produk akan sedikit lebih distorsi, itu aja sih. Tapi kalau kalian mau bagus, gunakanlah lensa tele di kamera handphone kalian. Oke, sekarang kita lihat, ini tampilan di balik kamera phone saya. Sekarang saya menggunakan lensa saya normal, 1 kali ya di sini. Nah, kalau gue deketin, kalau background-nya semua putih nih, nah ini yang kita kejar ya. Tapi kalau kita lihat produknya agak distorsi. Kita lihat si botol sambal ini agak melengkung ya, yang atas lebih besar. Berbeda dengan kalau gue menggunakan lensa tele-nya. Nah, di sini ada lensa tele yang 3 kali. Lihatlah, kita langsung cropping ke seluruh background cuma putih, tapi produknya tidak distorsi. Itu hasilnya akan sangat berbeda. Oke, nah kita lihat, nah ini kita cropping bagian semua yang putih. Seperti yang kalian lihat, produk ini juga jauh dari background. Cahayanya side light, kita lihat di sisi kanan ini ada shadow. Suggestion gue pada saat kalian potret, kalian letakkan metering-nya itu pas di tengah produknya. Jadi jangan metering di bagian background, karena dia akan gelap. Kita mau produknya yang paling stand out, jadi kita metering di produknya. Dan another tips for me, kalau kalian mau potret dengan handphone, sebenarnya pada saat kalian melakukan metering, kalian bisa lakukan ini.
pencet yang lama, nah kita akan bisa cek metering-nya sama lock fokusnya. The easiest way adalah kalian melakukan metering dengan dipencet langsung di produknya. Jadi akan fokus ke situ dan metering kalian juga akan pas. Nah, kalian bisa lihat kalau gue meteringnya gue lakukan ke background putih, bukan produknya, gambar akan terlihat lebih gelap. Jadi pada saat kita metering langsung ke produknya, gambarnya akan lebih cerah. Jadi produknya akan tampil settle. Pikirkan mengenai stylingnya. Seperti yang kalian lihat, cahaya berasal dari sebelah kiri kita. Jadi ada sumber cahaya yang cukup besar dari jendela berasal dari sebelah kiri, dan kalau kita lihat di sebelah kanan akan ada shadow-nya. Ini akan memberikan dimensi terasa bahwa kompleksnya itu berbentuk bulat. Jadi nggak semuanya flat. Pikirkan untuk stylingnya juga pada saat kalian meletakkan produk, jangan letakkan produk yang sebelah kanan yang produk yang kiri, karena sumber cahaya berasal dari sebelah kiri kita kan. Kayak ini yang terjadi sekarang terjadi shadow di sini. Tapi kalau kalian letakkan dia lebih maju, lebih mundur, otomatis keduanya akan mendapat exposure cahaya yang tepat. Untuk sisi kanannya, kalau kalian ingin menambahkan brightness atau definisi dari foto produk kalian bisa tambahkan reflektor menggunakan kertas putih. Kertas putih ini akan memberikan sama aja mana aja. Udah satu papa udah. Ini ribet sih. Lebih. Nah, nantinya kalian akan menambahkan kertas putih. Nah, itu tadi contoh dari pengambilan foto produk ya. Tadi ada yang kelewat. Jadi ada komposisi yang belum saya jelaskan ya. Jadi komposisi foto ini penempatan suatu produk di dalam suatu frame ya, jadi di dalam suatu foto. Jadi komposisi ini juga sangat penting untuk foto produk karena biar enak dilihat sama calon pembeli kita ya. Jadi foto kita tuh enak dilihatnya. Nah, komposisinya itu biasanya kalau foto produk itu komposisinya tuh produknya di tengah, kemudian ada space di atas, kiri, dan kanannya ya. Langsung aja kita lihat contoh dari foto produknya. Nah, kayak ini nih, jadi foto bagelan ini nih, bagelan ini. Dia tuh komposisinya penempatannya di tengah produknya, kemudian di kiri kanannya tuh ada space. Nah, ini yang disebut sebagai komposisi foto produknya. Jadi ada space di kiri kanan dan atasnya, bahkan di bawahnya juga ya. Nah, kalau kayak gini kan jadi enak dilihatnya dan terfokus ke produknya. Yang ini juga sama, tepung kriwil juga komposisinya dia penempatannya di tengah, kemudian di kiri kanannya ada space, dan bawahnya juga. Terus contoh yang sambal ini pun juga sama, dia agak ke kiri, namanya ini rule of third. Penempatannya agak ke kiri, tapi di kiri kanan atasnya tuh masih ada jarak. Nah, kalau produknya agak gede, kayak baju juga sama, di sini juga ada space ya, penempatannya di tengah, ada space kiri kanannya, dan atasnya juga. Jadi kalau ibu foto, jangan sampai space-nya tuh mepet ya, kayak ini nih agak mepet, space-nya tuh, space kiri kanannya agak mepet, jadi usahakan tuh space-nya tuh agak lebar, kiri kanan dan atasnya. Kayak foto ini ya, space kiri kanannya agak lebar, yang bagelan juga sama, kiri kanannya agak lebar, atasnya juga, yang sambal juga sama, komposisinya space kiri kanan atasnya tuh agak lebar.
Dan sepertinya udah selesai materi foto produknya. Ada sesi tanya jawab, Kang? Oh, jelas ada. Jelas ada, Kang Alfi. Ya, udah selesai ya, Kang Alfi ya? Boleh kita urutkan dari pertama lagi biar nggak lupa si Bapak Ibunya? Boleh, mangga. Boleh ya. Jadi pertama tuh ada pengantar foto produk. Foto produk kita tuh juga bagian dari iklan atau kita ngiklanin produk kita dalam bentuk foto dengan bertujuan kalau foto produknya baik, proporsional, itu bisa meningkatkan penjualannya atau bisa membuat orang tuh beli dengan melihat foto kita kalau fotonya tuh baik dan proporsional. Kemudian ini ada 3 teknis foto produk, ada pencahayaan, kamera, dan background. Pencahayaan tadi bisa lewat cahaya matahari, seperti di contoh video ya, cahaya matahari. Cuma cahaya matahari terbatas, kita harus menyesuaikan jam-jamnya yang baik itu pagi hari dan sore hari. Kemudian kita juga harus menyediakan reflektornya buat mengisi kekurangan cahaya yang nggak kena sama cahaya matahari. Nah, kamera ini juga berpengaruh karena semakin bagus kualitas kameranya, kita bisa menghasilkan foto yang lebih detail lagi ya. Kemudian ada latarnya. Latarnya juga ini bisa background putih kayak yang seperti di video atau bisa warna-warna yang soft, abu-abu atau kuning agak soft gitu. Tergantung produk dari ibu bapak yang dijualnya. Kemudian ini bagian-bagian dari foto produk, ada detail, ruang tajam, lens distorsi, angle, dan komposisi ya. Jadi detail ini juga berhubungan sama cahaya tadi. Jadi kalau cahayanya cukup banyak, detailnya pun juga bakal lebih detail. Kalau cahayanya kurang, itu bakal menurunkan kualitas fotonya karena nanti ada muncul noise tadi ya atau bercak-bercak hitam tadi dari fotonya. Kemudian ini ruang tajam, kalau ibu memfoto produk, ada bagian yang fokus dan ada bagian yang ngeblurnya tadi ya. Ini yang fokusnya tentu produk kita dan yang ngeblurnya tuh background-nya. Ini agar calon pembeli kita tuh terfokus ke foto produknya aja, jangan ke background-nya. Kemudian ini lens distorsi yang seperti yang tadi di video, jangan gunakan lensa wide ya atau ultra wide, bahkan ini akan mempengaruhi bentuk dari produk yang kita jual. Jadi kalau semakin wide itu produknya akan semakin kayak lonjong gitu. Jadi usahakan pakai lensa tele. Kalau nggak ada tele pun bisa pakai lensa yang biasa ya kalau pakai HP. Kemudian ini angle dan komposisi. Angle-nya tuh tadi bisa dari depan. Banyaknya sih kalau foto produk tuh dari depan ya angle-nya. Dari depan atau bisa juga dari atas. Kalau nggak depan, atas. Kemudian komposisi ini yang penempatan produknya, dan biasanya juga foto produk tuh penempatannya tuh di tengah. Penempatannya di tengah dan ada space kiri kanan dan atasnya juga. Nah, ini jangan sampai space-nya tuh mepet-mepet ya. Jadi space-nya tuh usahakan ada jarak yang cukup kiri kanan dan atasnya. Udah, Kang? Oke, siap. Terima kasih Kang Alfi, luar biasa materinya. Nah, Bapak Ibu, silakan apabila ada pertanyaan, tanya jawabnya kita batasin aja sampai jam 11 lebih 10 menit ya. Karena berhubung waktunya juga mepet. Jadi silakan Bapak Ibu yang masih penasaran tentang materi ini bisa ditanyakan ke Kang Alfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Alfi, punten share screen-nya bisa di-stop dulu. Oh, siap. Ini mau nanya untuk spesifikasi HP-nya atau kameranya untuk yang bagus untuk bikin foto yang kayak tadi itu gimana ya? Spesifikasi kamera ya, ya Pak ya? Ya. Yang bagus. Kedengaran Pak suara saya Pak? Ya, benar. Jadi untuk kamera
kamera HP nih ya Pak ya? Oke. Jadi kamera HP yang untuk foto tuh jangan yang pakai lensa wide-nya Pak. Jadi kalau HP sekarang tuh ya, kalau Bapak buka kamera HP, di sini ada pilihan lensanya, ada 1 kali atau 0,5 kali atau ada 2 kali dan seterusnya. Nah, Bapak tuh bisa pakai yang 1 kalinya aja. Itu untuk pengaturan lensanya, karena kalau pakai yang 0,5 kali itu bakal lens distorsi yang ngerubah si produknya tuh agak lonjong gitu. Nah, untuk spek megapikselnya sih HP sekarang tuh udah pada besar-besar ya, udah pada 48 megapiksel, udah pada 64 megapiksel, itu udah sangat cukup untuk foto. Tapi itu pun harus cahaya yang banyak atau yang terang. Kalau Bapak ada kamera HP yang megapikselnya besar atau megapikselnya kecil, tapi kalau cahayanya tetap kurang, fotonya juga jadi kurang baik. Jadi fotonya kurang detail, nanti bahkan ada noise atau bercak-bercak hitam. Jadi usahakan sih lighting-nya, nanti kameranya yang nomor 2 gitu. Jadi kalau udah pencahayaannya bagus, kameranya pun megapiksel nggak terlalu besar pun hasilnya jadi bagus juga, Pak. Iya, iya. Oke, berarti yang Jadi paling yang penting penting mah tuh cahaya, cahayanya. Kang Alfi ya. Hmm, Oke, spek kamera bisa mengikuti asal si cahayanya lebih utama dulu berarti kali gitu ya. ya, ya. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin ini Bu Rini Nurdiani mengangkat tangan. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Ya, terima kasih. Saya produknya kan sepatu ya, sepatu wanita. Contohnya Ya. misalnya ada sepatu high heel gitu, atau ini maksud saya supaya lebih ada kesan dramatis gitu ya. Kalau mau dikasihkan aksesoris, kira-kira apa ya bagusnya gitu fotonya, foto produk atau Foto pasangnya gitu. sepatu high heel ya, Bu ya? Ya, Sepatu high heel-nya tuh bahannya tuh apa, Bu? bahannya misalnya tenun ya, kain tenun, Kain. kain tenun Nah, ulos biasanya gitu misalnya. gimana, Bu? Ulos gitu, ulos Oh, atau tenun nah, NTB misalnya. nah, bisa pakai aksesorisnya tuh bisa potongan kain. Ya, Ya, jadi polos dulu latarnya atau bisa kayu latarnya, terus ada ya, potongan-potongan bahan dari si sepatunya. gitu ya. Iya, Oke. bisa dari itu atau aksesorisnya juga bisa dari dus sepatunya, Hmm, tapi ya, dibuat ya, ngeblur si dusnya atau dibuat agak jauh jarak si dus sepatunya. ya. Agak jauh ya. Ya, Kalau jangan hmm, dekat sama produknya, nanti orang lihat dusnya. oh gitu ya. Nah, Iya, kalau kalau misalnya pengen dipakai gitu ya, jadi si kakinya ditaruh di karton putihnya gitu kali ya. bisa. Jadi kan ini berarti harus agak besar ya si kartonnya ya, Bu ya. Ya, ya. Jadi si kakinya tiduran kakinya diletakkan di atas karton putih tadi gitu ya. Jadi kelihatan kaki aja, telapak kaki dan sepatunya. Jadi kakinya sih nggak perlu kelihatan ya, tapi di palebah sepatunya aja yang kelihatan, hanya sepatunya posisi dipakai gitu. Ya, jadi bisa. Jadi ambilnya cuma dari mata kaki di atas dikit ya, Bu, Ya, diambilnya sampai ke ya, si ya. foto produknya. Ya. Nah, itu kalau angle-nya bagus mana? Kalau makanan katanya yang paling bagus kan yang pas eye level kita, pas kalau kita sedang posisi menghadap ke meja makan. Kalau sepatu tuh bagusnya dari mana ya? Dari top atau dari bottom atau yang dari mana ya? Nah, jadi si foto produk sepatu ini kameranya tetap dari depan. Ya. Nah, tapi sepatunya yang bisa kita sesuaikan, Bu. Oh gitu. Ya, Ya, ya. kalau makanan tadi kan nggak bisa disesuaikan ya. Makanan tuh yang kaleng tadi dimiringin kan nggak bisa dia. Tetapi kalau sepatu bisa dimiringin, bisa dari yang satu ditidurin, yang satu didiriin gitu, Bu. Oh ya. Ya, Oke. Ya. Makasih Mas Minanda.
Ya, kasih Bu. Oke, tambahan mungkin Bu untuk sepatu mungkin bisa lihat referensinya brand-brand raksasa ya kayak Nike, Adidas itu kayaknya sepertinya udah oke itu Bu fotonya bisa jadiin referensi juga. Siap, Mas. Makasih. Nah, oke, ada pertanyaan lain silahkan Bapak Ibu. Mumpung waktunya masih panjang. Ada sekitar 20 menit lagi. Saya mau bertanya, Kang. Ya, Enggak, boleh 5, Bu. enggak. Ya, saya kan produknya fashion ya, mukena. Ya, Kalau seandainya memang tidak memakai model, sebaiknya pengambilan angle-nya itu mukenanya di bagian mana, Kang ya? Kedengaran nggak, Kang? agak putus-putus Agak Bu, bisa diulangi? Oh ya, saya ininya produknya fashion. Ya. Nah, seandainya tidak memakai model, Ya. pengambilan angle-nya itu seperti apa ya, Kang? Jadi ini agak besar ya Bu ya. Jadi kalau mau nggak pakai model, background-nya bisa karton kan kalau yang besar-besar lumayan juga ya Bu. Jadi bisa tembok putih atau tembok yang berwarna, bisa digantung Bu. Digantung pakai ininya, pakai gawangannya gitu bisa nggak? Bisa, tapi Bisa. tapi tadi apa namanya komposisinya diperhatikan. Jadi si mukenanya tuh bisa di tengah, dikasih space kiri kanan dan atasnya, kemudian cahayanya yang terpenting tadi, cahayanya jangan terlalu gelap. Ini kan harus di dalam ruangan ya. Kalau seandainya memang dilakukan pemotretannya di luar supaya cahaya mataharinya bisa kena semua gitu, boleh? Bisa? Bisa di luar, tapi tadi jam pagi, jam 8 sampai jam 10, jam 10 udah siang banget, kalau bisa jam 9-an, atau sore jam 3-an kalau mau foto. Ya, pengambilannya itu kalau pakai gawangan itu gimana ya, Kang ya? Dari depan atau dari samping atau gimana yang bagus ya? Jadi untuk foto produk ini kan kita foto banyak ya Bu ya? Nggak satu doang ya? Ya. Nah, jadi ada dari Ya. depan, dari samping kiri atau samping kanan. Nah, untuk foto produk, mumpung kita sekalian moto gitu. Jadi motonya tuh bisa dari depan, kiri, dan dari kanan. Jadi sekalian aja kita foto yang banyak, tapi lihat tadi komposisinya. Jadi jangan ada sampai produknya tuh kepotong kiri atau kanan. Jangan sampai atasnya kepotong kayak gitu. Jangan sampai apa namanya cahayanya gelap. Nah, kalau bawahnya kepotong nggak apa-apa. Gawangannya ke bawah juga nggak apa-apa Bu. Ya, gawangan misalkan gawangan sama hanger gitu ya. Jadi Ya, digantung. hanger dan gawangannya kemasukin dalam bingkai fotonya juga nggak apa-apa, tapi fotonya jangan ada sampai miring gitu kan, atau Ya. ke crop setengah gitu si produknya. Jadi usahakan produknya ada di tengah, Harus ada di tengah di space. center ya. Ya, center. Jadi ada space kiri kanannya, ada space atasnya. Ya. Nah, jadi kalau sekalian moto nih, sekalian aja kita foto angle-nya berbeda-beda, bisa dari depan atau tetap dari depan, tapi si gawangannya kita miringin bisa. Kalau misalkan nggak pakai gawangan gitu terus dilipat-lipat gitu bagus nggak ya, Kang? Dilipat-lipat bagus, tapi harus ada aksesoris tambahan kayaknya biar bagus Bu. Misalnya ada kursi kayu misalnya kan, kursi kayu lipatan si mukenanya ditumpuk di kursi kayu bisa kayak gitu. Oh, iya. Properti pendukung ya. Ya, properti pendukung. Terus tinggal menyesuaikan si komposisinya tadi. Jangan sampai kepotong. Ya, baik Kang Alfi, makasih banyak. Ya, kasih Bu.
Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain silahkan. Oh ya, jangan lupa absensinya diisi ya. Sudah saya kirimkan linknya di chat room. Oke, Kang Alfi, mungkin tadi sumber YouTube siapa itu yang nampilin demonstrasi foto produk bisa di-share juga Kang Alfi ya, supaya Bapak Ibunya juga bisa menonton lebih jelas dan bisa mempraktekannya langsung di rumah mungkin. Iya, bisa. Oh ya, Bapak Ibu, setelah kelas ini mungkin nanti ada yang mau mengganti foto produknya untuk tampil di Borongdong, bisa juga ya nanti hubungi admin Borongdong atau Kang Aba ya untuk ngebantu menguploadkan foto-foto barunya supaya bisa terlihat fresh lagi gitu. Jadi fotonya nggak itu-itu aja, tapi udah ada yang baru setelah mengikuti kelas ini gitu. Oke, Bapak Ibu, dibuka lagi pertanyaan selanjutnya, silahkan. Ada lagi mungkin? Oh ya Kang Alfi, kalau misalkan masalah spesifik HP, kalau kamera kan sekarang udah besar-besar, jadi saya nih yang nanya nih, saya Oh penasaran iya, juga. boleh boleh boleh. Boleh, Kang. Jadi oke, untuk kan merek HP itu macam-macam ya. Ada Samsung, Vivo, Advance, iPhone, dan yang lain-lainnya dari yang murah sampai yang termahal. Nah, Ya, biasanya kan yang HP-HP flagship kayak kita katakanlah model Samsung gitu ya, kan ya, ada yang tipe S, terus tipe A, terus tipe Z gitu ya. ya, Banyaklah tipe-tipenya, cuman dari segi kamera itu mereka sama gedenya megapiksel, misalkan tipe S8 itu dia kapasitasnya itu 36 megapiksel kalau nggak salah tuh. Tapi yang ya, satu lagi yang A30 dia 48 megapiksel. Padahal dari segi harga HP Samsung itu dia di atas yang S itu kan di atas 8 juta ya. Sedangkan yang ya, seri A itu dia di bawah 5 juta. Tapi sedangkan kameranya itu berbeda jauh. Nah, dari segi kualitasnya, ngelihat dari merek ya. HP dan tipe HP-nya itu berpengaruh nggak Kang Alfi? Sangat berpengaruh ya. Jadi pengaruhnya bukan HP-nya, jadi lensa si kameranya mungkin. Oh, dari kameranya berarti ya? Heeh. Kalau HP-nya HP apapun, tapi spek kameranya itu yang berpengaruh, Kang. Biasanya si Oke. HP-HP flagship tuh megapikselnya nggak gede-gede banget, tapi sensor kameranya yang gede, Kang. Oh, sensor juga berpengaruh. Oh, berarti Sensornya. sama, Jadi, berarti tipenya sama kayak kamera ini ya, DSLR gitu ya? ya, Yang full frame jadi sama yang semi itu kan berbeda juga ya? beda si sensor. Jadi semakin besar sensor itu, dia bakal semakin bisa nangkep cahaya yang lebih banyak. Oke. Heeh. Oke, sip lah kalau begitu. Iya, Kang. Oke, terus Kang Alfi tuh di chatroom ada pertanyaan. Oh ya, Produk sabun handmade kira-kira bisa dipakai untuk properti foto. Eh, Kemarin saya beli Studio Mini untuk bikin foto, hasilnya kurang natural, kurang sreg jadinya. Saya ambil foto dengan HP merek Xiaomi Note 10 Pro katanya. produk saya sabun handmade. Kira-kira apa yang bisa dipakai untuk properti? Kemarin saya beli Studio Mini untuk bikin foto, tapi hasilnya kurang natural, kurang sreg jadinya. Saya ambil foto dengan HP merek Xiaomi Redmi Note 10 Pro mungkin ya. Nah, untuk sabun, biasanya sabun ini tuh tentu wangi ya, sabun. Nah, untuk biasanya wangi-wangi ini bisa pakai bunga-bunga kecil, Kang. Ininya, propertinya, atau bisa daun-daun. Biasanya sabun tuh ada wanginya, wangi melati atau wangi jeruk. Nah, kalau wanginya jeruk bisa pakai potongan-potongan jeruk. Tapi jeruknya jeruk yang bagus gitu ya, bukan Fresh ya. jeruk yang atau rasa apa? Biasanya sabun tuh ada rasa-rasanya. Nah, itu bisa jadi properti di foto seperti itu. Nah, ini untuk pengambilannya udah pakai Xiaomi Redmi Note 10 Pro, HP-nya HP terbaru ya. HP ini
kurang natural. Nah, biasanya kalau kurang natural, cahaya nih Kang, cahayanya ini kan pakai cahaya lampu ya, karena pakai studio ya, studio mini atau pakai kotak mini ya. Nah, biasanya cahayanya ini terlalu keras. Jadi saran saya di foto studio mini ini si lampunya tuh ditutup kertas ini Kang, kertas apa sih buat wajik yang warna putih itu Kang? Atau Oh iya. kertas apa itu ya namanya? Saya lupa. Kertas Kertas tuh. roti, kertas minyak. Kertas. Nah, kertas minyak. Nah, pakai kertas minyak. Bisa pakai kertas minyak. Kalau alternatifnya ya, kalau kalau beli ke fotografi sih ada juga, tapi alternatifnya bisa pakai kertas minyak. Nah, untuk cahayanya lebih soft itu, Kang, untuk biar natural. Ini Kang Pande Putu, apakah cukup terjawab, Kang Pande? Ini Kang, ini Ibu Irmana, Ibu mungkin ya, namanya Irmana. Ya, sok. Kalau produk souvenir yang banyak itu, sebaiknya banyakkan fotonya atau satu aja. Nah, untuk souvenir yang banyak itu, sekalian Ibu foto gitu ya. Jadi si Ibu sekalian foto nih. Kita foto juga satu-satu. Nah, udah beres foto satu-satu, misalnya ada 5 nih souvenirnya. Kita fotoin satu-satu, kemudian setelah foto satu-satu, kita fotoin 2-2, terus kita fotoin 3-3, 4, dan 5. Nah, jadi banyak tuh fotonya. Nah, dari sini juga bisa diubah-ubah si angle fotonya, atau si produknya bisa agak nyamping, bisa agak naik ke atas, untuk si produk souvenirnya. Jadi, baiknya Ibu foto satu-satu dan foto barengan juga, sekalian Ibu foto. Kayak gitu. Nah, jangan lupa si cahayanya yang baik dan komposisinya juga yang proporsional ya. Jadi si produknya di tengah gitu. Jadi nggak ada kepotong, ada space kiri kanannya atau space atasnya juga. Itu untuk foto souvenir. Kemudian ada rekomendasi HP yang kameranya sangat bagus. Ini jadi dagang HP ya, Kang? Untuk HP 4 jutaan ini udah cukup bagus, Kang. 4 juta tuh. HP-HP sekarang 4 juta tuh udah cukup bagus kameranya. Jadi tinggal kita cari cahaya yang pas aja. Insya Allah kalau cahayanya pas, kita fotonya misal pakai cahaya matahari, fotonya pagi-pagi atau sore-sore, dan ada tambahan dikit ya, reflektor, atau tadi pakai kertas putih untuk nutupin gelap yang nggak kena cahayanya. Nah, ini fotonya insya Allah jadi bagus juga. Produk saya fashion pria dan wanita ini Holiness Etika, Ibu mungkin ya, Ibu Etika. Produk saya fashion pria dan wanita. Biasanya saya foto biasa, lalu diedit pakai Photoshop atau CorelDRAW dan lain-lain. Apakah pengaruh hasilnya? Nah, berarti ini setelah difoto diedit ya Bu ya, pakai Photoshop atau CorelDRAW. Apakah pengaruh hasilnya? Ini bisa pengaruh Bu, ini bisa pengaruh ke warna. Kalau udah diedit bisa pengaruh ke warna, bisa kita tingkatkan detailnya, detail fotonya. Tapi balik lagi ke foto aslinya dulu. Kalau foto aslinya udah cukup bagus, dieditnya pun mudah gitu ya. Tapi kalau fotonya gelap, noise-nya udah banyak, diedit di Photoshop pun juga agak susah gitu. Jadi sedikit pengaruhnya. Jadi balik lagi ke foto awalnya dulu. Edit ini hanya untuk penyempurnaan atau finishing kasarnya ya. Itu Ibu Etika. Ibu Siti Nurjanah, Nila Crispy. Ini enak nih kayaknya Nila Crispy. Produk saya cemilan ikan Nila Crispy, apa boleh difoto latarnya kolam atau sawah? Boleh.
boleh latarnya kolam atau sawah dengan catatan kalau bisa si kolamnya tuh ngeblur atau sawahnya tuh ngeblur tapi produk kitanya fokus. Nah, biar orang nggak salah fokus ke kolam atau sawahnya, Bu. Begitu. Dan lagi ini komposisinya juga harus yang mengedepankan si produknya ya, Bu. Jangan produknya kecil gitu, kolamnya yang besar. Jangan sampai seperti itu gitu. Nanti orang kan lihatnya nggak kelihatan lihat produknya. Boleh Bu, boleh pakai kolam atau sawah. Menurut saya egg roll ini kreasi utama. Cara bikin foto supaya bisa lebih menarik. Egg roll makanan ya ini. Kalau makanan kecil ini enak ya. Jadi kita bisa latarnya putih, terus kasih pernak-pernik ya. Egg roll tuh bisa bahan-bahan dari egg rollnya itu, tapi jangan terlalu banyak pernak-perniknya karena nanti orang salah fokus. Terus bisa juga pakai ruang tajam tadi, jadi si egg rollnya fokus, belakangnya ngeblur atau pernik-perniknya ngeblur. Bisa seperti itu. Dengan catatan komposisinya pas ya, egg rollnya ada di tengah gitu. Terus pernak-perniknya ada kiri kanan. Jangan sampai ke crop si egg rollnya seperti itu. Insya Allah jadi menarik. Kang, bisa nggak menjelaskan fungsi dari kamera HP seperti panorama, cocok buat foto apa di mana? Caranya yang bagus seperti apa? Kan ada tuh teknik foto pakai HP disesuaikan dengan pilihan yang di kamera HP. Untuk foto produk di HP emang ada settingannya ya. Jadi ada potret, ada panorama, ada main kamera atau foto utamanya. Nah, untuk foto produk sih baiknya pakai kamera utamanya aja ya, karena kalau potret itu biasanya untuk foto orang atau foto manusia, potret, dan panorama biasanya untuk pemandangan. Seperti itu. Jadi untuk foto produk sebaiknya pakai foto kamera yang utama. Seperti itu kira-kira. Oh, ini Sakara Madu ya. PD Awan. Seperti itu, Pak. Boleh nanya lagi? Boleh, Pak. Oh, silakan Pak, mangga langsung saja. Ini untuk proses pemotongan tadi udah ya. Sekarang untuk editing pakai aplikasi di HP, yang paling bagus aplikasi apa ya? Nah, untuk aplikasi di HP, ini kalau fotonya udah cukup proporsional ya Pak ya. Fotonya udah, cahayanya bagus, cukup baik. Nah, kemudian kita edit. Edit ini untuk penyempurnaan kalau kita pada saat foto nggak sengaja atau nggak kelihatan agak miring. Nah, jadi diedit biar di crop jadi lurus lagi. Nah, biasanya untuk edit di HP yang agak ringan gitu ya Pak ya aplikasinya. Ini bisa pakai Snapseed, Pak. Snapseed. Ya, bisa pakai Snapseed. Ini agak ringan aplikasinya, tapi fiturnya cukup untuk menyempurnakan foto produk kita. Dipakainya pun cukup mudah. Di aplikasi Kang Alfi ya itu ya? Di Ya, Play Store. aplikasi tambahan di Play Store. Biasanya pakai Snapseed. Kalau aplikasi-aplikasi yang lain tuh bisa berat gitu, nggak semua HP bisa lancar menjalankannya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Saya mau tanya dong. Oh, boleh Ibu, boleh. Saya punya produk kayak gini. Saya minta rekomendasinya dong kalau misalnya properti foto apa aja sih yang diperluin gitu. Itu tas ya, Bu ya? Iya, sejenis tas dompet kecil gitu sih. Oh iya. Sebenarnya kayak gimana soal fotonya yang kayak gimana baiknya gitu. Ini modelnya kayak gini juga. Oh iya. Bagus tuh Bu tasnya. Tapi saya masih sebenarnya fotonya nggak terlalu bagus sih. Jadi kayak masih ngandelin handphone aja gitu. Cuman alas polos aja gitu. Cuman masih belum. Iya. Yang penting cahayanya tadi Bu, jangan gelap. Oh iya. Nggak Ya, maksud jadi baiknya gitu propertinya apa aja? Apa polos Nah, saya Ibu nih cukup nggak? ada jendela nih ya di samping. Iya. Nah, kalau bisa foto pada saat
Sekarang udah kesiangan, jangan sore lagi. Oh, Nah, meskipun mendung-mendung gini gitu. mendung-mendung juga jangan, nanti gelap, Oh, Bu. jangan ya? Oh ya. Heeh. Nah, kalau udah cahayanya bagus, cahayanya cukup terang, jamnya pas ya, latarnya putih nih. Mm, Bukan tas itu ya. Ya, tas Itu dompet bahannya apa, begitu. Bu? Bahan kayak waterproof agak-agak glossy gitu sih sebenarnya. Agak. Nah, Nah, biasanya, takutnya yang masalahnya tuh suka mantul gitu. oh ya, jadi kalau tas ini Ibu bisa pakai properti atau pernak-pernik yang biasanya ada di dalam tas. Oh. Nah, biasanya Ibu tasnya, misalnya tasnya dalamnya Ini buat tempat tisu misalnya, tisu basah, tisu kering gitu-gitu. bisa buat properti, tapi jangan terlalu banyak propertinya, 2 atau maksimal 3. Atau di dalam tas tuh ada uang, misalkan uang receh atau uang kertas, tapi uang recehnya yang bagus gitu ya, maksudnya uang kertasnya yang baru, Oh biar iya di iya iya. fotonya bagus. Kayak gitu. Bisa Oh, pakai gitu. pernak-pernik yang ada di dalam tasnya. Yang di dalam tasnya ya. Iya, Isi fungsi tasnya itu sendiri ya. iya. Jadi biar bisa melihatkan juga, oh ini nih tasnya bisa dimasukin sama uang atau tisu kayak gitu, Bu. Oke. Siap-siap. Makasih. Ya, Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? 5 menit lagi nih, waktunya masih ada. Oke, Kang Alfi, barangkali Kang Alfi punya Lightroom yang free. Lightroom free. Wah, tidak bisa, Kang, ini harus Beli ya. berbayar. Murah kok, biasanya murah. Di Play Store. Snapseed aja, Kang, gratis. Nah, Snapseed juga udah lumayan bagus. Saya udah pernah pakai sih Snapseed. Memang Ya, oke sih, enak. User interface-nya lebih mudah dipakai ya. dibanding yang kayak yang lain. Untuk pemula recommended lah. Ya, untuk pemula recommended Snapseed. Kalau Lightroom biasanya yang sudah berkelanjutan. Oke, Kang Alfi mungkin bisa di-share link presentasinya mungkin di chatroom ya, supaya bisa Oh, oke. di-download Link. sama Oke, saya mitra. Sama siap. ini juga Saya link YouTube tadi yang link YouTube tadi ya, demonstrasi foto produknya. foto produk. Ya, betul. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu mungkin bisa ada pertanyaan lagi bisa di chatroom atau bisa langsung bertanya, silahkan ya. Oh iya Bapak Ibu, untuk kelas online ini saya informasikan tidak berhenti di kelas foto produk saja. Mungkin session ke depannya bakalan ada lagi kelas-kelas online yang mungkin berhubungan dengan cara mengiklankan di Facebook atau di Instagram, ataupun nanti ada kelas bagaimana cara pengoperasian finansial toko untuk jasa konsultasinya mungkin ya. Nah, mungkin kelas-kelas yang lain mungkin kita akan adakan untuk menambah kapasitas pengetahuan Bapak Ibu semuanya. Jadi informasi tidak akan berhenti sampai di sini saja. Dan untuk foto produk sendiri, nanti ke depannya kita akan mengadakan fasilitas jasa foto produk ya untuk Bapak Ibu yang berminat di Borongdong, nanti kita akan adakan. Cuman untuk launching-nya kapan, belum bisa dipastikan kapan, nanti akan ada informasinya lebih lanjut. Nah, Kang Alvira, terima kasih. Ini udah ada ini ya, presentasinya ya. Bisa Ya, ini diklik aja di chatroom, sudah ada. ya. Ini untuk videonya ya, bentar ini lagi dicari. Boleh, enggak? Suara aman? Oke. Selamat pagi, Kak.
Kak izin bertanya. Oh, mangga Bu Maria, Oh, mangga boleh, silakan. boleh. Ya, Kak jadi gini, kalau misalnya untuk foto produknya makanan sama fashion, itu yang utama ketika pemotretan apa yang harus diperhatikan gitu? Kalau misalnya di makanan, seperti apa gitu untuk yang hal-hal yang harus diperhatikannya gitu, kalau misalnya di fashion juga hal-hal yang harus diperhatikannya apa aja kayak gitu? Maksudnya yang lebih lebih, biar pembeda gitu ketika foto makanan sama foto fashion kayak gitu, Kak. Paling itu aja pertanyaannya, Kak. Terima kasih. Jadi foto produknya makanan dan fashion. Mhm. Makanannya makanan ringan kecil ya, Bu, ya? Iya makanan ringan-ringan kayak gitu. Nah, untuk foto produk makanan biar lebih menarik, tadi ada contoh yang bagelan tadi, Ibu lihat nggak ya? Bagelan. Yang Baglen tadi sempat itu dulu, Kak, sempat izin dulu. Oh, izin dulu. Iya, Iya. mhm. Tadi kalau si foto makanan, kalau ingin yang lebih menarik lagi gitu, jadi ada background-nya tuh lebih natural, jadi kayak kayu. Nah, terus ada ruang tajamnya, jadi si produknya tuh fokus tapi belakangnya ngeblur. Terus dikasih pernak-pernik yang berhubungan dengan si produk makanannya tersebut, kayak gitu. Untuk produk fashion ini bisa dilipat, difoto pada saat dilipat ini bisa angle-nya macam-macam ya. Jadi si ditumpuk, dilipat, ditumpuk di atas meja atau di atas kursi kayu, background-nya polos, terus dikasih apa namanya pernak-pernik tumbuhan di belakangnya. Tinggal dicari angle yang banyak, bisa dari depan, bisa dari agak atasan dikit, terus bisa dari kiri. Kemudian lebih baiknya lagi ada sih ruang tajam tadi. Jadi si produknya fokus, sedangkan belakangnya ngeblur kayak gitu. Tapi kalau pakai kamera HP, kayaknya agak susah buat si ruang tajam tadi. Kayak gitu, Bu. Ada lagi, Bu? Paling segitu dulu, Kak. Baik. Iya. Iya satu lagi paling saya tuh kalau misalnya nentuin angle gitu, Kak, kayak jadi masih belum bisa untuk, apa ya, mungkin tesnya lebih ke apa, ke bagaimana mengolah rasanya gitu tes, untuk, ini nih angle bagus gitu gitu. Pekanya ya, Bu, ya? Peka Heeh, terhadap angle gitu kayak ya? gitu. Heeh, iya gitu. Nah, biasanya kayak gitu tuh dilatih, Bu, emang. Heeh, kayak gimana nih, Kak, pelatihannya? Nah, jadi latihannya tuh Ibu, yang pertama kan tadi si angle tuh emang ada teorinya ya. Jadi ada Mhm. dari low angle, ada dari tengah, center, terus ada dari atas gitu. Nah, itu aja angle dari situ. Nah, kalau produknya ini tergantung produknya. Jadi kalau nggak semua produk bisa difoto lewat atas kayak gitu. Nggak semua produk bisa difoto lewat bawah. Seperti itu. Jadi sering-sering Ibu foto dengan angle-angle yang tadi bisa dari atas, bisa dari depan, bisa dari samping. Jangan sampai foto produknya kepotong, itu aja, Bu. Dan juga komposisinya pas. Jadi ada space si kiri kanan atau atasnya untuk si komposisi fotonya kayak gitu. Oh, jadi dicoba-coba dulu aja gitu ya? Ya, Jadi nanti bener-bener lama-lama juga peka. Asal iya. tadi heeh, asal nggak ke crop Oh produknya, iya. ada space kiri kanan dan atasnya. Oh iya. Seperti Siap itu, siap. dan cahayanya yang baik kayak gitu. Cahayanya ya, Kak, ya? Iya. Mhm. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kang. Ya, Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kang Alfia di chatroom ada Bu Paulina mungkin cara ya. mengeblurkan hasil foto gimana Kang? Edit Mungkin mungkin ya ngeblur maksudnya ya. belakangnya kali ya. Heeh. Bukan produknya, kalau produknya bahaya ini nanti orang nggak lihat. Nah, untuk cara biar ada ruang tajam tadi ya, atau DOF, DOF, DOF,
ini pakai handphone bisa, pakai kamera digital bisa. Untuk pakai handphone sekarang tuh biasanya ada banyak kamera ya, di belakangnya ada 4 kamera, ada 3 kamera. Nah, biasanya satu kamera tuh untuk ngeblurkan hasil fotonya. Nah, untuk ngaktifin biar blur belakangnya atau backgroundnya itu bisa pakai mode potret. Nah, sebenarnya mode potret ini untuk manusia, tapi bisa kita akalin ke foto produk. Asalkan di situ kalau pakai HP itu ada jarak tertentu biar ngeblur, seperti itu. Untuk HP. Nah, sedangkan untuk kamera digital, DSLR atau mirrorless, kalau lensanya standar atau kamera lensa kit, Ibu bisa pakai focal length atau kalau orang awam ya lihat di situ ada angka yang besar 55 mm misalnya atau ada 45 mm. Nah, Ibu bisa pakai fokale yang maksimal itu 45 mm atau 55 mm. Nah, kemudian kalau terbiasa pakai kamera digital itu ada settingan F diafragma. Nah, itu settingan diafragmanya disetting ke sekecil mungkin. Jadi F-nya 2 atau kalau nggak bisa 2, 3,5 F-nya kayak gitu. Jadi itu namanya bukaan lensa. Semakin besar bukaan lensa, semakin ngeblur si background-nya atau bokeh istilah fotografinya. Seperti itu. Nah, itulah kelemahannya HP. Nah, sebenarnya HP yang ngeblur ini buat manusia ya, Bu. Jadi jaraknya 2 meter. Sedangkan untuk produk, diakalinnya mungkin tetap 2 meter gitu ya, tapi harus diedit. Jadi di crop sesuai komposisi yang dibutuhkan. Nah, gitu. Tapi ini dengan catatan cahayanya harus benar-benar baik, harus benar-benar terpenuhi cahayanya biar ketika di crop tuh nggak terlihat noise atau bercak hitam. Seperti Oke, itu. biasanya kalau misalkan di HP itu ada fitur makro ya, itu bisa dipakai nggak, Kang ya? Fitur makro untuk foto produk bisa dipakai, tapi untuk mencari detailnya atau tekstur. Kalau makanan nih, Oh, jual keripik bisa pakai foto makro. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang jauh sih nggak bisa. oh jadi tetap harus pakai yang potret itu ya, untuk ngakalinnya ya? Ya, ngakalinya kalau mau ada ruang tajam pakai potret, difoto sesuai dengan itu ya 2 meter ya. Jadi nggak semua 2 meter, ada yang 1,5 meter tergantung kameranya. Kemudian di crop, tapi harus cahayanya yang cukup biar ketika di crop nggak terlihat noise. Oke, sip, kalau gitu. Oke, kalau begitu terima kasih Kang Alfi. Mungkin kelas hari ini kita cukupkan dulu ya. Mungkin kalau misalkan Ya, ada pertanyaan atau seputar rasa penasaran yang masih bergejolak di hati gitu ya, mungkin nanti bisa diluapkan di kelas fotografi berikutnya. Kita akan buka mungkin nanti session 2 ya Kang Alfi ya, untuk yang ya, advance-nya. Nah, boleh lebih mendalam lagi. lebih mendalam lagi. Nah, oke, jadi untuk pertemuan kali ini terima kasih, kita cukupkan dulu. Oh ya, rekaman dari Zoom meeting kali ini kita juga akan upload di YouTube di channel Borongdong ya. Channelnya saya share di chatroom dulu. Nah, nanti silakan dipantau di channelnya tersebut. Oke, kemudian Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir si kelas online kali ini. Siapa tahu ada informasi-informasi tambahan nanti kita akan infokan kembali. Nah, Kang Alfi terima kasih, Bapak Ibu sekalian juga terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas kembali. Semoga pertemuan kelas hari ini menjadi manfaat untuk kedepannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Kang atas ilmunya. Sama-sama Ya, Teh. sama-sama. Tur nuhun Kang Alfi, Borongdong official nuhun. Ya, Ibu, sama-sama Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.
Pada kamarana. Wih lah.